Dan kalau yang monotasking tuh kadang kayak kelamaan karena lo mau aku koreksi ngecek lagi. Nah, dari bawah tuh aku naik lagi ke atas. Kalau nggak aku ngeceknya dari bawah ke atas. Iya sih. Nah itu tuh paling nggak bisa Itu aku lakuin. Iya sih, kekurangannya. bosan ya ngeliat Iya, iya. Jadi kayak misalkan lagi ujian nih kan suka kayak masih ada waktunya cekin dulu. Terus aku tuh kayak bingung apa yang harus dicekin. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi. Aku Dea. Tania. Dan kita tuh hari ini ngebahasnya agak lebih ke arah orang ya. Jadi kita pengen tahu nih dari antara lu berdua ada yang multitasking dan monotasking? Coba angkat tangannya. Aku multitasking. Aku monotasking. Nah, apa yang dimaksud sama multitasking deh? Multitasking tuh kayak misalkan lagi kerja tapi bisa sambil ngelakuin hal lain gitu. Kayak misalkan kan ada orang yang kalau udah kerja cuma bisa kerja tapi nggak bisa sambil makan, nggak bisa sambil ngobrol. Aku tuh bisa gitu. Kalau lu bisa nggak Tania? Enggak. Jadi kalau aku tuh emang ngerjain satu kerjaan ya udah itu dulu aja sampai selesai. Makanya kalau misalnya kayak disenggol dikit, kata Nia, ini dong. Abis itu nanti aku balik kerjaan ke yang pertama. Tadi aku mau ngapain ya? Tapi kan yang kalau kita tahu ya di agensi itu kan pasti kan terlalu banyak tektok gitu kan. Nah, apalagi kita working space-nya itu kebuka. Iya, betul. Nggak yang cubicle ya kan, nggak yang ruangan-ruangan. Nah, gimana dulu Tania? Karena kan lu tuh monotasking ya. Jadi nggak bisa diganggu dikit langsung buyar. Iya. Gimana tuh? Kalau misalkan itu ada caranya. Caranya biasanya kalau ngomong bentar gitu. Bentarnya tuh kadang kalau misalkan emang kayak aku tahu nih dia urgent banget jadi kayak bentar 2 menit. Bentar, aku kadang suka bicarain kayak bentar 10 detik gitu doang. Padahal tuh enggak 10 detik doang juga dong, kayak berapa menit lah gitu. Itu tuh fungsinya adalah buat aku ngerjain dulu apa yang emang lagi aku pengen tulis aja dulu sebenarnya. Jadi nanti ketika aku balik lagi minimal part itu udah selesai. Jadi nggak kayak gantung. Misalkan kayak misalkan aku nulis kesalahan yang fatal dalam apa, aku cuma nulis kesalahan yang pas aku balik lagi nanti aku nggak tahu dong aku nulis apa sebenarnya. Kalau misalkan dilanjutin dulu gitu. Tapi lu nggak mau coba pakai cara yang itu? Kadang kan kadang ya gue nggak tahu ya, ada yang naruh di mejanya tuh kalau ada barang ini atau kayak ada lampu ini nyala artinya jangan ganggu gue gitu. Wah enggak sih sebenarnya, kalau misalnya emang aku nggak bisa diganggu udah kayak enggak gitu, udah kayak gitu dulu. Tapi gue kalau kayak jadi lu ya, kalau udah dipanggil gitu pasti udah buyar sih. Iya sebenarnya iya, aduh kayak gitu dulu, tapi aku sering banget kayak gitu soalnya kayak ntar dulu jangan ganggu aku dulu gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya rata-rata orang yang di sampingku minimal gitu kan, rata-rata mereka tahu tuh kalau misalnya aku udah gerasa kerusuk dan udah kayak diem aja dari tadi nggak ngomong-ngomong, berarti aku udah serius aja sama itu. Biasanya dia nggak akan ganggu, sama itu nggak akan ganggu. Berarti lu mengandalkan pengertian dari orang sekitar lu ya? Dalam mengerti Tania. Nah, kalau Dea kan bisa nih, kayak sambil makan, sambil ngobrol, tapi sambil kerja juga. Nah, tapi lo sendiri tuh keganggu nggak ya kalau misalkan dimintain bantuan di tengah lu kerja misalnya gitu? Tergantung sih, kayak misalkan sebenarnya juga kalau misalkan emang lagi serius ya nggak bisa. Makanya kadang kalau misalkan lagi serius terus kayak ada yang ngajak bicara tuh kayak diem dulu gitu. Cuman mostly sih kayak kalau misalkan sambil ngerjain, tapi kayak misalkan tensionnya tuh bukan yang harus selesai banget saat itu juga sih. Aku lebih ke kayak ya udah sambil ngobrol, sambil dimintain bantuan juga nggak apa-apa. Jadi kayak misalkan lagi ngerjain terus kayak dia minta tolong ini dong, aku langsung pergi pun kayak ya udah nggak apa-apa. Terus pas balik lagi tuh aku udah tahu harus ngapain sih. Lu nggak ngerasa kerjaan lu tuh jadi mencolok gitu? Enggak sih. Bahkan kadang aku bisa ngerjain 2 kerjaan sekaligus gitu. Hah? Kok bisa ya? Iya. Tapi jangan-jangan lu tipe orang yang bisa nulis pakai 2 tangan? Enggak, kalau itu nggak bisa. Kan ada yang kayak gitu. Iya, sama begini. Nah, tapi kalau misalkan ya tadi kita udah ngomong ya soal di agency itu multitasking itu diperlukan. Tapi kalau misalnya nih lu tuh diganggunya tuh harus meeting gitu. Kan kita kan sering gitu ya, ibaratnya lagi kerjain nih di tengah-tengah harus meeting karena ada misalnya perlu campaign atau apa gitu. Nah, menurut kalian tuh baiknya gimana supaya mengatur jadwalnya ini bisa match untuk si multitasking
sama monotasking nggak terganggu gitu loh. Kalau aku biasanya itu aku paling suka banget kalau misalnya kasih kayak waktu dulu beneran kayak literally yang udah jam 3 kita meeting gitu, berarti kan aku bisa tahu tuh jam 3 itu aku kan selesai sama mana. Kalau misalkan kayak masih kurang 5 menit dan aku kayak masih banyak, misalnya kayak masih harus satu section lagi dan itu nggak bisa selesai 5 menit, aku biasanya ya udah gitu nggak dikerjain banget. Karena kalau dikerjain banget terus nanti akhirnya kayak pas break Separuh-separuh. lagi, iya jadi kayak ya udah separuh kan ulang lagi aja dari awal pasti kayak gitu. Jadi daripada kayak gitu ya udah, jadi aku tahu kapan aku akan berhenti, kapan aku harus terus gitu kalau misalnya kasih waktunya yang pas. Berarti lu juga perlu tahu jadwalnya ya, Iya. jangan sampai kayak kan ya sekarang gitu. Iya, iya kalau udah tadinya sekarang ntar dulu pasti gitu. Oh, jadi minimal lu tahu lah kayak berapa setengah jam lagi, Iya, setengah jam atau lagi kita 1 jam ngapain lagi. gitu. Iya. Supaya lu tahu kapan harus stop ya. Iya betul. Nah kalau dari dia sendiri tipsnya gimana nih? Ya kalau aku sih sebenarnya lebih ke kayak kan kita sendiri kan sebenarnya udah punya jadwal harian gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kalau untuk Melon sih lebih enak karena kita udah tahu jam-jam meetingnya tuh mau jam berapa aja. Jadi kayak misalkan kayak tipe orang yang kayak kata Nia yang monotasking tuh jadi terbantu sih menurut aku. Soalnya kan kalau orang yang multitasking kan lebih ke kayak, kalau aku pribadi sih ya, misalkan aku yang ngerjain sesuatu terus aku lupa nih ada meeting gitu, dipanggil langsung pun aku nggak masalah buat meeting sejam 2 jam kayak gitu, karena aku nggak akan lupa apa yang bakal aku kerjain. Beruntung ya. Gue termasuk yang harus diselesain dulu baru lanjut lagi. Yang lain lagi. Iya, gitu. tapi memang nggak apa-apa pendek-pendek yang penting nggak nanggung gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal bisnis ya, itu tuh kan sebagai pebisnis di awal, entah itu dia sendiri atau berdua misalnya, dalam bangun bisnis itu pasti start dari nggak punya tim gitu kan, nggak punya tim. Tapi kalau misalkan startup atau orang yang baru bikin bisnis ini tuh cocoknya multitasking atau monotasking nih menurut lu? Menurut aku sih multitasking ya. Karena kayak yang tadi dibilang kalau misalkan awal-awal tuh kan gak punya tim, jadi kayak misalkan nih kita mau buka jasa bikin logo atau apa-apa gitu kan, yang pasti kalau misalkan kita nggak bisa multitasking, kita nggak akan bisa sambil jadi admin dan sambil ngedit kayak gitu kan. Jadi yang pasti kalau menurut aku sih untuk yang mau buka bisnis gitu harus bisa multitasking sih, minimal kayak bisa ngerjain 2 hal berbarengan gitu. Iya sih, karena ya tadi ya harus bagi-bagi waktunya juga. Terus gimana kalau emang udah dari dasarnya tuh orang monotasking gitu? Kalau misalnya dari dasar orang monotasking berarti sebenarnya menurut aku tetap bisa, tapi yang nggak dikerjain dalam satu waktu aja sebenarnya. Jadi dia harus tahu nih kapan dia ngerjain satu hal gitu, ngerjain A sama kapan ngerjain B kayak gitu. Sebenarnya lebih kayak ke fokusnya kan, fokusnya kapan dia kayak gitu sih. Jadi sebenarnya tetap bisa. Kalau enggak cara lainnya ya mungkin hire freelance yang kayak harganya juga bisa lebih masuk ke bisnis-bisnis baru nih ya kan banyak buat freelance juga tuh yang emang kayak sebenarnya kerjaan hasil mereka udah bagus tapi emang harganya kan jadi rate lumayan lah bisa masuk gitu. Iya ya, karena kan namanya bisnis ya di awal nggak mungkin main hire gitu kan. Yang ada budgetnya udah habis duluan sebelum berkembang gitu. Nah jadi oke, berarti tipsnya itu selain emang entah itu pakai freelance atau hire orang seperlunya, tapi juga mereka jadinya bisa mencoba juga nih beberapa bidang, tapi nggak dalam satu waktu. Nggak dalam satu waktu. Setuju sih sebenarnya, karena gimana pun kalau memang nantinya udah berkembang nih bisnisnya, emang mereka pasti harus hire orang. Iya. Dan kedua, kalau monotasking menurut gue ada bagusnya juga gitu. Salah satunya dia jadi fokus nih, misalnya lagi mau betulin apanya, misalnya strukturnya gitu, dia akan fokus ke satu bidang itu. Tapi kalau misalkan dia lagi mau fokus misalnya ke HR, dia akan fokus ke HR. Nah, kalau multitasking bagusnya tuh dia juggling banget gitu, juggling banget kayak dia mau disuruh meeting, habis itu langsung pergi, habis itu langsung apa, itu bisa semua. Oke. Nah ini berarti bisa disambung-sambungin juga tuh sama yang kalau misalkan agency tuh sebenarnya cocoknya adalah orang-orang yang extrovert. Tapi kita kalau misalkan banyakan yang introvert terus gimana? Harus apa? Nah itu sebenarnya akan kita bahas di next episode.
Nah, tapi sebelum kita masuk ke yang extrovert versus introvert ini untuk yang di bidang agency yang akan kita bahas di minggu depan, itu mendingan kita nonton dulu video ini. Jadi kita balik lagi ya bentar lagi. Pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Malam Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melambranding.com. Nah, udah nonton kan? Nah, kita bahas lagi nih. Gue pengen tahu deh, kalian paham nggak kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing nih sebagai monotasking, Tania, dan Dea sebagai multitasking? Kalau aku sih lebih ke efisiensi waktu ya, karena aku tuh tipe orang yang kalau misalkan udah ngerjain sesuatu tuh aku pengen itu selesai dengan cepat gitu sih. Jadi kayak memang kelebihan dari multitasking itu kan bisa ngerjain sesuatu dengan cepat gitu kan. Cuman ya minusnya adalah dia nggak attention to detail gitu. Jadi kayak lebih ke yang penting selesai dulu, detailnya nanti aja gitu. Cuman kan kayak misalkan itu dibutuhin cepat tuh kan jadi kayak misalkan baru dapat tugasnya 1 jam sebelumnya terus jam 1 kelar ya gitu. Jadi tuh bisa gitu loh, sambil ngerjain hal lain juga. Cuma enaknya itu. Iya sih. Iya sih. Iya benar. Iri tadi gimana? Kalau aku kelebihannya itu berarti jadi lebih konsen sebenarnya, konsen sama satu hal, karena kita jadi tahu nih, oh kita lagi bahas ini, itu jadi kayak nggak akan kemana-mana gitu loh pikirannya di satu itu banget gitu. Jadi kalau misalkan emang ada kesalahan, kita bisa ngoreksi itu lagi gitu, jadi attention to detailnya juga lebih tinggi kayak gitu. Kalau kekurangannya? Kekurangannya pastinya tidak bisa melakukan 2 hal secara bersamaan kayak gitu, itu kekurangannya. Aduh itu jangan deh. Karena kita udah lihat juga ya, misalnya kalau dia tuh ngerjainnya cepet, tapi habis itu kita mengkoreksi gitu. Iya, Dea kok ini itu Iya bener. Iya itu. Ini harusnya bukan ini. Iya betul. Nah itu kekurangannya adalah itu. Jadi kayak saking misalkan kayak kita tuh lagi ngerjain, misalkan nih aku lagi bikin jadwal training, terus tiba-tiba kayak disuruh bikin apa gitu kan. Terus ntar tuh kayak kadang tuh malah kecampur juga. Cuman selesai, terus habis itu tuh baru ketahuannya tuh pas lagi dicek gitu kan. Jadi kayak ya gitu, minusnya tuh itu. Cuman kan ketika kayak selesai dua-duanya ya nanti gitu. Iya, selesai gitu. Sebenarnya bisa achieve aja, misalnya kayak selesai aja gitu. Oke, berarti cara menanggulangi gimana tuh supaya jangan pas lagi dicek masih salah gitu. Lebih ke misalkan nih kan kita udah nyelesain dua-duanya, terus misalkan selesai tuh kurang dari jam yang sudah ditentukan gitu, misalkan 1 jam, tapi kita udah selesai sekitar 45 menit kan berarti masih punya waktu 15 menit, itu lebih dicek-cekin aja sih. Dan itu yang masih belum aku lakuin sampai sekarang. Jadi kayak misalnya udah selesai tuh kadang aku kayak bingung ini ngapain lagi ya gitu, karena misalkan kan udah ngerjain dua-duanya sekaligus, terus habis itu kita udah gak ada tugas lagi gitu, jadi kayak ini ngapain ya, padahal harus kita cek gitu. Nah itu masih sebenarnya lebih ke arah ini gak sih? Gue ngeliatnya tuh kayak karena udah kita kerjain selesai dan buru-buru, kayak pengen disubmit segera gitu loh. Kayak ini gue udah selesai dari tadi, segera gitu. Tapi jadinya cepat-cepat mulu gitu kan. Sedangkan kalau yang monotasking tuh kadang kayak kelamaan karena lo mau koreksi lagi. Nah dari bawah tuh aku naik lagi ke atas. Kalau nggak aku ngeceknya dari bawah ke atas. Iya sih. Nah itu tuh paling nggak bisa Itu aku lakuin. Iya sih, bosan ya ngeliat. Iya, jadi kayak misalkan lagi ujian nih kan suka kayak masih ada waktunya, cekin dulu. Terus aku tuh kayak bingung apa yang harus dicekin. Kan udah selesai. Iya kan udah selesai. Tau nggak, karena ada yang bisa diubah, karena pas kita cek pun kita nggak akan sadar itu tuh salah. Gitu. Jadi emang butuh orang lain untuk cek ada salah apa enggak. Kok gitu aku Yang ada dia rombak tuh. kebaikannya. Aku belum ngecek lagi dari awal sampai akhir. Aku baca lagi pertanyaannya, aku hitung lagi. Wah.
Astaga. Makanya, wah, Ya, aku kira semua orang sama. Kagak, kadang ada aja yang males aja untuk ngeliat lagi gitu Betul. loh. Oh, Itu adalah aku. keren. Nah, ini baru ketahuan sekarang ya. Tapi berarti menurut kalian nih, sektor apa atau profesi apa yang cocok sama bidang kalian nih? Misalnya kayak, oh, gue multitasking, kayaknya cocoknya di bidang ini misalnya. Kalau aku paling kayak yang harus banget fokus. Jadi mungkin kayak finance, terus kayak accounting, terus kayak misalkan yang administrasi. Yang kayak cuman sebenarnya lebih kayak ya udah gitu kerjanya itu. Gitu-gitu. Lebih ke situ. Tapi kalau menurut aku administrasi bisa ke multitasking juga. Iya sih. Karena kan kayak maksudnya dia bukan cuma ngurusin tentang draft-draft, bukan cuma ngurusin tentang dokumen-dokumen kantor, tapi juga kayak isi-isi dari kantornya gitu kan. Jadi kayak semuanya harus dicekin. Terus juga kayak HR juga sebenarnya harus bisa multitasking. Karena selain dia harus ngurusin karyawan, dia juga harus bisa ngedevelop karyawan, ngetraining karyawan juga. Terus kayak sambil ngelakuin rekrutmen juga. Jadi itu bisa dilakuin secara barengan gitu. Jadi kayak menurut aku HR tuh benar-benar harus bisa multitasking sih. Apalagi maksudnya HR yang umum ya, bukan yang kayak menjurus gitu. Setuju. Ya sih bener-bener. Ya kalian tuh membuka point of view baru gue juga. Karena selama ini gue mikirnya tuh kayak, kalau multitasking ya gue jalanin juga. Tapi ternyata setelah ngobrol sama kalian gue makin sadar kayak, mungkin gue kecenderungannya lebih monotasking sebenarnya. Wow. Ya mungkin kalian bisa komen juga ya di bawah. Kalian tuh tipe yang monotasking atau multitasking. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.